Selamat datang semuanya di Anak FK Channel. Jadi, hari ini kita akan bahas tentang tanda-tanda kehamilan. Jadi, sebelum kita masuk ke tanda-tanda kehamilan, kita pahami dulu apa sih hamil itu. Jadi, menurut Callahan T. et al. Dari bukunya yang berjudul Blueprints of Obstetrics and Gynecology, pregnancy is the state of having products of conception implanted normally or abnormally in the uterus or occasionally elsewhere. Nah, jadi di sini yang perlu ditekankan adalah bahwa kehamilan itu adalah keadaan di mana seseorang mengandung hasil konsepsi atau hasil pertemuan antara sel telur atau ovum dan juga sperma, yang hasil itu nanti akan berimplantasi di uterus atau di rahim atau terkadang di luar rahim, baik secara normal atau abnormal. Begitu. Nah, untuk kita tahu apakah orang ini hamil atau tidak dari apa? Dari tanda-tandanya. Tanda awalnya apa? Tidak menstruasi. Yang perlu digarisbawahi tidak menstruasi yang seperti apa? Tidak menstruasi ini sebenarnya banyak. Bisa karena oligomenorrhea, bisa karena amenorrhea. Nah, tapi kalau misalnya dia ini tidak menstruasi, tapi pada wanita yang dia sedang dalam usia subur, kemudian atau usia yang dia ya masih menstruasi tentunya. Nah, apabila dia ini punya siklus men yang satu teratur, dia punya siklus men nih, siklus mennya teratur. Misalnya setiap 28 hari sekali misalnya. Dia punya siklus men yang teratur setiap 28 hari sekali, tiba-tiba dan dia sexually active. Jadi aktif untuk secara seksual. Apabila dia sudah jadwalnya mens tapi tidak menstruasi, tidak haid, misalnya selama beberapa hari atau sudah sampai 1 minggu tidak haid. Nah, ini kita perlu curiga ke salah satunya. Oh, jangan-jangan ibu ini hamil. Cara mengetahuinya dengan apa? Yang paling cepat tentunya adalah, dan yang paling umum ya, itu dengan tes urin beta HCG. Jadi beta HCG ini diproduksi oleh plasenta. Jadi nanti plasenta, ketika sudah terbentuk plasenta, dia akan memproduksi yang namanya hormon beta HCG, human chorionic gonadotropin. Nah, beta HCG ini nanti akan dikeluarkan melalui urin. Nah, ini bisa dideteksi oleh alatnya. Biasanya bisa deteksi mulai dari 1 hari pada saat dia sadar bahwa oh sudah tidak menstruasi. Dan kalau misalnya belum terdeteksi di situ, misalnya belum terdeteksi pada hari itu, bisa kita ulang seminggu kemudian. Nah, seperti itu. Selain menggunakan tes urin beta HCG, ada tanda-tanda lain nggak sih yang bisa kita lihat? Tentu saja ada. Nah, tanda yang dibahas di sini lebih spesifik ke tanda awal kehamilan dan tanda-tanda yang memang bukan tanda pasti. Ingat, tanda pasti kehamilan itu harus dilihat dari gerak janinnya atau denyut jantung janinnya. Jadi apabila dipalpasi, kemudian kita mempalpasi ada gerak janin, kita mau USG ada gerak janin, atau dengarkan ada denyut jantung janinnya, nah itu sudah tanda pasti bahwa oh ini pasien hamil. Tapi yang lebih dibahas di sini nanti adalah tanda-tanda tidak pastinya. Nah, ini adalah tanda-tanda tidak pasti. Ini di bagian ini sendiri ada 11. Ada tanda-tanda lain tentu ada saja, ada, tapi ini kita fokus ke yang 11 dulu. Yang pertama, jadi pada orang hamil itu ada meningkatnya estrogen. Meningkat estrogen ini dia akan memicu yang namanya meningkatnya vaskularisasi juga. Nah, karena dia tadi ya meningkatnya vaskularisasi, akhirnya yang terjadi adalah nih. Ini 3 tanda yang kalau di anak kedokteran harus sudah tahu ya. Ada Chadwick sign, ada Goodell sign, ada Hegar, ada Ladin sign. Nah, ini bisa dibaca ya. Jadi Chadwick sign itu bluish discoloration of vagina and cervix. Jadi kalau tubuh wanita di sini ya ini kita bisa lihat terlebih dahulu. Nah, ini ada genitalia interna pada wanita. Jadi kita lihat ada ovarium, ada tuba falopii, kemudian ada uterus di sini,
ada cervix, ada vagina, ya, dan dilihat di sini yang tidak bisa dilihat di sini ada endometrium. Nah, kalau kita lihat di sini, kita zoom di sini, itu ada namanya cervix nih. Cervix ini bentuknya seperti ini, kita sudah bisa lihat ya. Kemudian ada ostiumnya. Ketika nanti kita buka menggunakan atau buka oleh dokter spesialis obgyn, dibuka menggunakan ini alat namanya spekulum cocor bebek. Cocor, maaf kurang lebih bebek. Spekulum cocor bebek. Maka ini kalau tidak hamil ya, warnanya pink, kemudian tidak membesar. Ketika buka terlihat warnanya jadi biru atau keunguan. Kenapa? Ini tadi karena estrogen meningkat ya. Kalau kita lihat lagi di sini, estrogen meningkat, vaskularisasi meningkat, venanya juga meningkat, pembuluh darahnya meningkat. Akhirnya terjadi tadi bluish discoloration. Bluish. Yang disebut Chadwick sign. Nih, biru. Chadwick sign. Kemudian karena tadi meningkat pendarahan di daerah sininya, pendarahan di daerah serviksnya, maaf. Ini nanti servisnya jadi lebih besar. Nih, kita lihat di sini. Jadi lebih besar. Jadi ada softening dan cyanosis at or after 4 weeks. Jadi setelah 4 minggu. Jadi membesar, kemudian jadi soften, jadi lebih lembut. Nah, ini kita sebut sebagai Goodell sign. Nah, ya. Kemudian ada lagi tanda ketika dilakukan vaginal touch, ketika dilakukan palpasi bimanual. Maka di sini akan teraba bahwa bagian isthmusnya terutama atau segmen bawah uterinya lebih lembut karena tadi ya matriksnya itu lebih groskopis sehingga lebih mudah untuk menyerap air nih. Jadi lebih lembut, lebih lunak. Kalau tadi ke cervix, ini udah ke isthmus atau ke bagian segmen bawah uterinya. Nih, udah kita bahas 3 tanda itu. Kemudian di bagian lain apakah ada? Ada tentunya. Tanda yang lain. Di daerah payudara wanita biasanya lebih besar. Jadi membesar ya. Plus kadang di daerah areolanya lebih kehitaman. Apalagi linea nigra. Nah, ini yang perlu kita bahas. Dia di daerah perut. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Jadi ada linea nigra di bagian perut. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian ini ada telangiectasia. Telangiectasia. Jadi nanti seperti karena tadi vaskularisasinya meningkat, kemudian ada dilatasi dari pembuluh-pembuluh darahnya, sehingga nanti akan terbentuk seperti spider navy. Perut juga bisa. Ya. Kemudian ada apa lagi? Kemudian juga ada tanda-tanda seperti palmar erythema. Jadi di tangannya seperti merah-merah. Karena vaskularisasinya meningkat tadi. Selanjutnya apa lagi? Nah, tanda yang umumnya yang orang sudah banyak tahu ya. Mulut apa? Mual muntah. Plus muntah. Jangan lupa juga bahwa pada pasien tadi neovaskularisasinya lagi ya, jadi meningkat sehingga gusinya juga bengkak-bengkak. Jadi ketika sikat gigi kadang mudah berdarah. Tuh secara umum. Nanti kita akan tunjukkan satu-satu fotonya ya. Seperti apa ini tadi sudah ya. Nah, ini seperti ada linea nigra atau stria. Ini terjadi karena jadi tadi kan uterusnya sudah membesar ya, atau misalnya ada uterus yang membesar atau rahimnya membesar sehingga tadi membesar ditambah vaskularisasinya meningkat juga sehingga ya tadi akhirnya terbentuk ini linea nigra ini. Nih, ini yang disebut linea nigra. Salah satu tanda kehamilan. Kemudian tadi palmar erythema nih merah-merah seperti ini. Kalau semua sudah timbul, kapan sih kita bisa melakukan USG? Kapan kita bisa lakukan USG? Jawabannya adalah 5 minggu pertama kali. Jadi kita melakukan ultrasonografi, bisa melalui transvaginal. Yang kita lihat apa? Yang kita lihat adalah gestational sac ini. Jadi kita lihat ada gestational sac.
Ini kapan bisa dilihat 5 minggu? Dihitung dari kapan? Dari HPHT. HPHT itu apa? Hari pertama haid terakhir. Nah, ini 5 minggu dari hari pertama haid terakhir. Misalnya, hari pertama haid terakhirnya tanggal 27 Mei. Kemudian tanggal 28 hari misalnya tanggal 24, 25 Juni kok nggak mens. Nah, itunya jangan dari Juninya, tapi dari hari pertama haid terakhirnya, dari 27 Mei-nya, seperti itu hari pertama haid terakhir. 6 minggu ini maksudnya apa? 6 minggu ini mulai bisa terdengarnya vital heartbeat, vital heart sound atau vital heartbeat. Nah, gitu. Baik, sampai sini dulu. Nanti kita akan lanjut ke materi yang lebih lanjut. Jadi untuk sekedar refreshing lagi, kita lihat ke atas lagi tandanya apa saja. Nih, bluish discoloration, Chadwick sign, Goodell sign, Ledin sign, breast swelling and tenderness, development linea nigra di umbilicus dan pubis, telangiectasia, palmar erythema, tangannya kemerahan. Simptomsnya apa? Amenorrhea, tentu ya tidak bisa mens. Kemudian nausea atau vomiting, mual muntah, ada breast pain, nyeri di daerah payudara, dan quickening atau fetal movement. Kalau sudah ada ya tadi. Ya, baik. Sekian dan terima kasih. Harus tetap semangat dan lanjut belajar.